Aku mau mengadakan segmen yang panjang, ya. betul. Few moments later. Termometer, Betul. Meanwhile. Mau pas atau mau lanjut? Pas deh. Good morning, selamat datang teman-teman. Kembali lagi di DW Talk Show bersama aku Dina Safira yang akan membawakan program dalam acara perjalanan kesehatan. Pasti kalian mikir kan dari temanya aja perjalanan kesehatan, berarti yang diundang itu narasumber yang bekerja di tenaga kesehatan. Nah, kali ini aku akan membawa narasumber yang sangat spesial nih teman-teman dari Rumah Sakit RSUD Mampang, yaitu dia bekerja sebagai tenaga kesehatan sebagai bidan. Oke, ini dia langsung narasumbernya, Anissa Rahmadini. Halo. halo. Selamat pagi. Pagi. Aku manggilnya apa nih kalau boleh tahu? Kak Anissa atau Bubit Anissa? Apa ya, terserah deh. Oh, terserah ya. Udah berarti Bubi dan Anissa aja ya, kayak lebih enak. Bubit boleh daripada ribet. Oke, boleh Bubit. Nah, makasih ya Kak Anissa udah datang di acara talk show kami hari ini. Boleh diperkenalkan dong, namanya siapa, dari mana gitu. Oke, nama aku Anissa Rahmadini. Saat ini aku kerja di RSUD Mampang Perapatan di bagian poli kandungan dan kebidanan. Sebelumnya pernah juga kerja di Rumah Sakit Melia Cibubur, terus di klinik bersalin, kemudian di bidan praktek mandiri juga. Oh, berarti pengalamannya udah banyak ya, kayak beda-beda. Ya, betul. Alhamdulillah sih udah lumayan banyak. Kalau yang sekarang itu lagi fokus di mana? Sekarang di poli kandungan saat ini. Poli kandungan? Ya, Oh. kandungan dan kebidanan. Itu poli kandungan tuh beda apa sama yang sebelum-sebelumnya pernah? Beda. Kalau sebelumnya aku kebanyakan di ruang bersalin, terus ruang bayi, perawatan bayi baru lahir. Oh gitu. Kalau sekarang dirawat jalannya untuk seperti pemeriksaan kehamilan, USG dengan dokter, terus ada pemasangan KB, seperti itu. Boleh dong diceritain sedikit pengalaman yang unik nih pada saat Bubit Kanisa ini lagi kerja. Pengalaman unik yang bukan unik sih ya, mungkin kayak bikin aku terharu secara pribadi. Terharu. Ya. Kenapa tuh? Jadi waktu di Rumah Sakit Melia Cibubur, itu setelah bayinya lahir, kebetulan memang anak pertama, terus cucu pertama juga. Begitu bayinya lahir, si bapaknya ini tuh tiba-tiba nangis kejer gitu, terharu. Jangan nangis. Enggak. Hampir mau nangis sih saat itu, cuman enggak. Jadi dia kayak mungkin terharu ya ngeliat perjuangan istrinya melahirkan anaknya. Terus setelah dia kayak terima kasih, sayangin istrinya, dia pamit keluar nyari ibunya. Kebetulan kedua orang tua mereka tuh ikut hadir, cuman nemenin di luar gitu. Nah, di situ tuh suaminya langsung kayak nangis, minta maaf, hampir sampai kayak mau sujud gitu. Mungkin karena ya nggak tahu ya, entah dia banyak salah atau gimana. Mungkin kayak baru tahu, oh perjuangan melahirkan tuh seperti ini gitu. Jadi itu sih kayak berkesan banget sampai sekarang. Sangat terharu banget dengarnya. Kayak iya sih, mungkin soal untuk laki-laki yang di luar sana kayak banyak yang tidak mengetahui tentang kehamilan yang dirasakan oleh istrinya atau perempuannya gitu. Iya. Jadi mungkin laki-laki itu juga terasa terharu gitu karena kayak perjuangan istri gue tuh kayak gini ya ngelahirinnya. Kan hidup dan mati kan. Nah iya benar. Kan ada juga tuh yang meninggal habis melahirkan. Oh iya ada. Jadi begitu anaknya lahir ternyata ya ibunya ada yang nggak ketolong. Jadi kayak momen anaknya ulang tahun tapi satu sisi momen ibunya nggak ada. Sedih banget. Oke, daripada kita sedih lama-lama, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Apa aja nih yang perlu dipersiapin Kak Kanisa nih sebagai bidan sebelum proses persalinan? Kan misalnya ada tuh. Sebelum proses persalinan sebenarnya banyak ya. Kan hamil itu 40 minggu ya. Jadi kita bisa persiapkan dari kita tahu awal hamil untuk menjelang persalinan. Satu ya kita konsumsi vitamin, makanan yang sehat, terus boleh sih kayak senam hamil kalau mau atau memungkinkan. Yoga sekarang kan banyak ya, kelas online atau offline tuh bagus banget ya buat kayak memperlancar. Memang nanti misalkan persalinannya bisa normal tuh, pasti sama dokter kayak dianjurin banyak jalan, yoga atau senam hamil. Oh gitu.
Oh gitu ya, berarti sangat menarik sih dengan pembahasan yang tadi. Terus selanjutnya nih Kak, Heeh. biasanya tuh selama mau lahiran kan ya, kan biasanya tuh ada tuh apa sih efek sampingnya sebelum mau melahirkan orang-orang tuh biasanya? Tanda kali Iya ya, bukan tanda, efek samping ya. iya tanda. Oke. Tanda-tanda persalinan itu biasanya ditandai 3 macam. Yang pertama itu biasanya keluar flek atau lendir darah, kemudian mules yang teratur atau kita sebut kontraksi. Oh kontraksi. Biasanya itu 5 menit sekali udah datang tuh, udah teratur. Kemudian tiba-tiba keluar air-air banyak. Takutnya kan khawatir ketuban ya. Itu kalau udah ada tanda 3 tersebut, merupakan tanda persalinan, langsung aja ke vaskes kesehatan rumah sakit atau klinik bersalin terdekat Oh boleh. gitu, karena ada pembukaan 1, Iya, buat pembukaan 2 buat dicek. dicek ya udah sampai mana. Betul. Udah masuk Oh belum? gitu. Aku juga baru tahu sih tentang itu. Jadi kayak oh Ya. keren ya. Terus perbedaan antara persalinan normal dan persalinan sesar itu apa sih? Untuk persalinan normal itu bayi lahir melalui vagina secara alami. Mm-mm. Kalau untuk persalinan sesar, bayi lahir melalui pembedahan pada perut ibu atau rahim. Jadi dilakukan di ruang operasi. Oh gitu. Ya. Bedanya tuh lebih sakit yang mana sih menurut Bubi dan Nisa ini? Tergantung ya. Ada yang bilang enak normal, ada yang bilang enak sesar. Sesar. Jadi kayak nggak mesti melulu enakan ini, nggak nentu. Tapi setahu aku tuh biasanya kalau sesar dan normal itu biayanya lebih mahal sesar, benar itu? Iya. Oh benar. Kalau di swasta ya apalagi ya. Iya Tapi kan sih. sekarang kan pasien udah banyak punya BPJS. Oh, Jadi bisa semua di-cover. tercover. Iya, betul. Tapi kalau misalkan Bubi dan Anissa hamil nih nanti mau sesar atau normal? Kalau nggak ada hambatan, ada kesempatan normal ya maunya normal. Nanti kan diperiksa juga tuh menjelang waktu persalinan, biasanya di 37 minggu, kita cek apakah semuanya mendukung untuk persalinan normal atau Oh tidak. gitu. Kalau ada indikasi, oh ibu ini nggak bisa normal, ya udah berarti Langsung ya sesar. dijadwalin sesar. Oke. Apa saja sih Kak kalau misalkan pertimbangan sebelum memilih oh tadi udah ya? Ya, itu biasanya tergantung pemeriksaan sih ya. Tergantung Nanti kan pemeriksaan. dokter yang menentukan, ibu ini bisa normal, ya udah nanti kita observasi lagi, misalkan gitu 2 minggu lagi kontrol gitu. Ada nggak sih Kak tantangan selama menjadi bidan nih di rumah sakit? Tantangan banyak sih ya sebenarnya ya. Kita kan jual jasa nih. Jual jasa itu kan biasa kita harus kayak ramah, baik gitu kan, mau kayak gimana pun ketemu pasien. Sedangkan pasien itu karakternya macam-macam. Harus profesional ya? Ya, ada yang kooperatif, Iya. ada yang enggak. Nah, itu sih ya tantangannya gimana kita kayak ngelatih emosi kita di situ. Salah satu contohnya deh Kak yang kayak bikin unik gitu menurut bidan. Unik, kalau unik nggak unik sih ya, mungkin kayak bikin gemes aja. Ada pasien beberapa misalkan kita kayak udah edukasi panjang kali lebar dengan bahasa yang bisa dijangkau gitu ya, bukan bahasa medis, tapi pasiennya tuh kayak sulit banget buat ayo bu ini tuh udah bahaya, lebih baik begini. Nah mereka tuh kayak masih ngeyel, enggak saya mau tetap normal, padahal kayak udah beresiko untuk nunggu normal kan ya gitu. Tapi dia maksa ya Jadi gitu. ya udah gitu kan hak pasien juga, ya sudahlah. Ya udah ikutin aja Yang biar kita minta biar tanda tahu tangan. nanti tahu sendiri. Oh iya pasti ini perjanjian juga ya sebelumnya. Iya betul, kalau dia menolak yang dianjurkan dokter itu pasien harus tanda tangan menolak tindakan itu karena berisiko amit-amit sih misalkan tiba-tiba di rumah kenapa-napa, takutnya rumah sakit atau petugasnya yang disalahin. Tapi biasa yang aku denger ya sekarang-sekarang ini tuh banyak nggak sih kayak anak SMP atau SMA yang udah hamil? Oh iya, sekarang sih memang eranya bebas ya. Aku nggak tahu ya. Aku banyak nemu pasien paling muda umur 16 tahun itu sudah 16 hamil. tahun. Ya. 16 tahun itu sekitar SMP ya? Iya, SMP bener. Jadi kayak ya Allah aku bilang gitu kan, ini udah ternyata ya sejauh itulah ya. Iya, mainnya gitu. Mainnya entah kurang kontrol atau gimana kita nggak tahu lah ya. Itu kan pribadi mereka, kehidupan masing-masing. Tapi banyak nggak sih yang datang ke rumah sakit seperti itu? Banyak, karena kan memang rumah sakit aku tipe D, rumah sakit rujukan. Tipe D itu maksudnya apa? Rumah sakit itu ada A, B, C, D klasifikasinya. Kalau aku termasuk RSUD Mampang yang masih tipe D. Kalau tipe B itu seperti RSUD Pasar Minggu, rumah sakit yang besar ya. Gitu. Karena kan fasilitasnya beda, lebih lengkap yang tipenya lebih besar. Oke, berarti itu dia teman-teman. Jadi kalau bisa untuk yang masih remaja di bawah umur, bermainlah sesuai dengan umur kalian, jangan terlalu
over banget dan pokoknya dikontrol deh kalau misalkan kalian lagi main sama teman-teman gitu ya, dan ternyata banyak juga cerita-cerita unik dari yang sedih yang pertama tadi, terus Betul. juga ada yang terharu, senang, itu Oh, semua yang kayak ekstrim ya. iya kayaknya juga Bidan Anissa di sana juga kayak campur aduk gak sih mood-moodnya Ya kaget gitu. aja sih sebenarnya loh gitu. Zaman sekarang Iya, ya ternyata gitu, ya Mm-mm. ampun banyak sih. Oke, itu dia teman-teman. Selanjutnya kita akan ada di segmen yang paling seru, yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman di rumah. Saksikan terus Dewe Talk Show. Kita akan iklan dulu sejenak. Pagi itu aku berlari hingga pandangan ini terhenti. Tak pernah aku temukan warung selengkap ini. Isi pulsa untungnya berasa. Cuma warung Mitra Bukalapak yang terlengkap, termurah, teruntung. Oke, kembali di segmen mitos atau fakta bersama Bidan Anissa. Oke nih, pertanyaannya tuh udah banyak banget kan ya. Mitos dan fakta tuh biasanya suka beredar di kuping masyarakat ataupun di teman-teman kita lah sekitar gitu. Iya. Nah, sekarang di balik layar nih ada yang mau ngasih tauin kita tentang mitos atau fakta. Nanti Bu Bidan Anissa tinggal jawab aja ya. Oke. Nanti dijelasin sedikit. Ya. Yang pertama, mitos atau fakta bentuk perut ibu hamil bisa menentukan jenis kelamin bayi. Mitos. Kenapa mitos? Karena itu kan genetik ya. Jadi kayak mungkin masyarakat kadang kayak menyangkut pautkan aja sebenarnya. Untuk pemeriksaan pastinya kan biasa di USG. Oh iya. Jadi kadang karena masyarakat, oh si ini perutnya begini nih, ternyata laki, di USG ternyata beda, ada yang Perempuan. begitu. Jadi itu kan genetik dari kedua pasangan tersebut. Jadi pembawaan aja sih, itu mitos. Gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan apa lagi? Aku, mitos atau fakta ibu hamil tidak boleh makan nanas karena bisa menyebabkan keguguran? Itu mitos. Mitos. Ya, ibu hamil boleh makan nanas. Yang penting nggak usah berlebihan. Masyarakat dulu memang menganggap nanas itu Panas memicu ya? keguguran. Nah, katanya panas. Memang ada kandungan bromelain itu yang memecah protein yang meningkatkan risiko perdarahan atau kontraksi ya. Jadi menyebabkan kayak keguguran gitu. Cuman kan dalam kadar nanas itu sedikit dan biasanya juga ada pada inti nanas yang jarang kita makan. Jadi mitos. Selanjutnya ada pertanyaan apa lagi? Selanjutnya, mitos atau fakta jika ibu mengalami heartburn, bayinya akan memiliki banyak rambut. Oh, itu mitos. Heartburn tuh kayak apa sih? Heartburn tuh kayak nyeri di ulu hati gitu, Oh, panas di sini nih. di sini ya. Itu biasanya terjadi pada ibu hamil di trimester awal kan suka ada yang mabok ya, kalau orang awam bilang mual muntah, lagi mabok. Nah, di situ tuh suka panas. Sedangkan Kirain mabok minum-minum. oh, bukan. Ibu hamil nggak boleh minum alkohol. Nggak boleh tuh ya teman-teman. Ya, jadi kalau untuk apa tadi rambutnya banyak, Iya benar. itu genetik juga. Genetik ya kan dari kedua orang tuanya juga kan pasti Betul. beda-beda. Yes. Selanjutnya Mitos atau fakta, melahirkan dengan sesar hanya bisa dilakukan maksimal 3 kali. Oke, ya, faktanya maksimal 4 kali. Cuman jangan lebih dari itulah ya, karena sangat beresiko tinggi. oh gitu. Banyak banget yang unik ya, ini ternyata, dan banyak juga yang mitos-mitos nih ternyata. Betul. Selanjutnya ada apa lagi ya pertanyaannya? Mitos atau fakta melahirkan dengan Pulang. Mitos atau fakta minum air kelapa saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan kulit bersih. Itu mitos. Mitos. Iya. Tapi ada sebagian orang tuh yang percaya tahu sebenarnya. Ya itu kan kepercayaan masyarakat, betul. Kita nggak boleh menyalahkan juga sih Iya, ya. benar. Tapi untuk kayak penelitiannya sih nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Kayak kebetulan aja dia minum air kelapa, oh anaknya bersih. Mungkin gitu. lagi kepengen gitu kali ibu hamilnya pengen. itu genetik mau. juga. Anaknya kulitnya Oh, memang iya. bersih atau enggak. Kayak orang Korea kan, Nah, putih-putih. kalau kita nikah sama luar negeri yang kulitnya hitam, mau maksa minum air kelapa sebanyak apapun, tetap hitam dong. Iya. Gak bisa ya kalau misalkan kita nikah sama orang Afrika atau Nah, apa. iya betul. Gak bisa kita paksakan minum air kelapa Iya, yang banyak-banyak biar jadi betul. bening putih gitu, gak bisa. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan apa lagi? lagi? Ada mitos atau fakta berjalan lebih banyak mendekati tanggal persalinan dapat mempercepat proses melahirkan? Betul, itu fakta. Fakta. Jadi semakin Akhirnya kita fakta. banyak jalan ya kan, ngerangsang kontraksi, terus kepala janinnya juga cepet turun, masuk ke dalam panggul. Jadi kalau Panggul tuh sini ya? ya panggul tuh sini, karena kan jalan lahir melalui panggul dulu, terus Oh, nanti ke iya. vagina. Betul. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, boleh. apa? Selanjutnya, mitos atau fakta
ibu yang menyusui tidak mungkin hamil lagi. Oke, itu fakta. itu fakta. Masuknya ke KB secara alami. Kalau kita menyusui secara eksklusif selama 6 bulan, itu masuk KB alami. Cuman kan namanya KB ada angka kegagalannya. Jadi tidak disarankan ibu hamil yang mau KB dengan menyusui itu riskan sih, resiko. Biasanya angka kegagalannya tinggi, nanti tetap hamil lagi. Jadi lebih baik pasang alat KB yang KB. lain juga. Alat KB itu ada banyak nggak sih jenisnya? Ada, dia terbagi dua, hormon dan non hormonal. Kalau yang hormon itu macam-macam, ada pil menyusui atau kita sebutnya pil KB. Pil KB. Ada yang suntik 3 bulan, 1 bulan. Oh gitu ya? Ya, sama implan. Implan tuh yang dipasang di lengan kiri biasanya. Kalau yang non hormonal itu tembaga atau copper T. Tembaga IUD. tuh besi maksudnya? Bukan, beda tembaga. Kirain. Itu dipasang disebutnya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Itu yang non hormonal. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi tentang mitos dan fakta. Mitos atau fakta tidak boleh mandi selama 40 hari setelah melahirkan. Oh, itu mitos ya. Kasihan lah ya ibu. Ibu habis lahiran masa nggak boleh mandi, kasihan. Aku pernah sih nemu pasien, dia tanya ke aku, Bu Bidan, emangnya saya nggak boleh keramas ya? Saya disuruh suami saya sama mertua nggak boleh keramas selama 40 hari, kan kasihan. Iya kasihan banget. Apalagi kita ditinggal di cuaca panas gini, belum ngurus Udah anak. lepek, Iya, basah. terus kasihan kalau nggak keramas. Akhirnya aku bilang aja diem-diem aja keramas, Bu. Apa gitu ya? Iya. Atau nggak dielap aja badannya kalau misalkan emang dari keluarga. Nggak apa-apa, mandi aja. nggak apa-apa? Boleh. Justru biar bersih, kan kita harus menjaga kebersihan dong. Bener. Itu mitos banget sih kayaknya. Iya, mitos banget. Kasihan banget nggak sih. ini banget, nggak masuk akal ya itu. Zaman now ya. Iya. Karena emang zaman dulu tuh bener-bener banyak banget mitosnya kayak Iya. bayi harus dijagain kalau maghrib pakai apa? Iya tuh Biasanya ya. bawang atau pakai ya, sapu gunting, lidi. sapu lidi ya. Itu kocak banget sih. Cuman kayak oh ya udah nurut Percaya aja. nggak percaya lah ya. Nggak apa-apa udah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi tentang mitos dan fakta. Boleh. Mitos atau fakta bayi baru lahir tidak boleh sering-sering digendong karena akan menjadi manja. Mitos sih. Mitos. Ya, Tapi setahu aku tuh bau tangan, maksud dari bau tangan apa ya? Aku pernah dengar kata bau tangan. mungkin tangannya belum cuci tangan kali ya pas mau gendong bayi ya. Bau apa nih? Bukan, maksudnya tuh bau tangan kayak misalkan nih Oh, bayi iya, digendong digendong terus. terus sama yang si A atau B. Iya, sebenarnya mitos sih. Oh, itu mitos. Jadi kalau bayi digendong tuh mungkin dia ngerasa nyaman ya, atau dia kan rewel ngasih kode atau tanda, entah Iya, dia haus, pampersnya penuh basah. Jadi kayak dia maunya mungkin ngasih kode dengan nangis, atau ada yang salah dengan si bayi ini. Gitu sih. Jadi terkesan mungkin maunya digendong mulu. Makanya orang nyebutnya bau tangan gitu. Iya. Selanjutnya, Mitos atau fakta bayi harus dijemur di bawah sinar matahari setiap pagi untuk mencegah penyakit kuning. Ini 50-50 sih ya. 50-50. Sebenarnya bukan untuk mencegah kuning, untuk membantu penyerapan vitamin D, karena kan vitamin D itu dari Bagus ya, dari matahari dari sinar buat tulang. matahari sebelum jam 10 pagi ya. Kalau lewat dari itu udah nggak bagus tuh, udah ada sinar UV-nya, justru malah nanti jadi kanker kulit. Kalau bayi boleh dijemur, tujuannya tadi bukan untuk biar nggak kuning. Tapi untuk vitamin D-nya itu. Nah, itu dia teman-teman yang Ya. masih punya stigma pikiran biar tidak kuning. Ternyata itu mitos, tapi kalau sekarang 50-50 ya. Biar daya tahan tubuhnya kuat gitu. Pertanyaan selanjutnya, Mitos atau fakta mengikat perut pasca melahirkan membantu mengembalikan bentuk tubuh ibu. Mitos. Untuk mengembalikan perut ibu ya dengan olahraga ya kan, terus pola hidup sehat. Mungkin ada beberapa pasien memang kita anjurkan boleh pakai korset atau bengkung. Itu lebih ke tujuannya untuk menopang perut sih. Kan perut kita kan habis besar gitu kan. Jadi kayak udahnya tuh kayak bergelambir gitu kalau pasien bilang. Jadi kayak lebih baik pakai korset, lebih enak, aktivitas juga lebih enak aja sih. Gitu. tapi nanti bisa berubah balik lagi nggak sih? Kayaknya nggak 100% balik Iya, ya. tergantung sih kalau genetiknya. Ada teman saya yang anaknya udah 23 badannya segitu aja. Mungkin dulu masa mudanya dia sering olahraga nggak sih? Ya, Kayak bisa. nge-gym. Jadi tapi aku juga lihat sih banyak di Instagram kayak cewek-cewek Korea gitu kan banyak tuh yang apa ya terlalu mementingkan banget tubuhnya, Bodinya, iya. badannya. Jadi kayak misalkan dia hamil, terus dia kembali lagi tuh dengan kayak masa Ya. muda dia, kayak wow keren banget gitu aku Ya ngeliatnya. harus ekstra dong. Iya benar-benar. Oke,
Oke, itu dia tentang mitos dan fakta, tapi yang aku baru dengar dari Bidan Anissa ini ternyata banyak yang mitos ya teman-teman. Nah, maka dari itu kalian juga jangan terlalu percaya nih dengan omongan-omongan masyarakat ataupun yang tidak ada datanya gitu. Biasanya kan kita juga perlu bukti atau memang hasilnya yang harusnya itu gitu loh, yang biar lebih kita juga merasakannya tuh kayak dapat Aman lah ya. aman positifnya juga gitu. Oke, itu dia segmen mitos dan fakta. Selanjutnya kita mau iklan dulu nih, tapi setelah iklan kita ada games untuk menutup talk show kita hari ini nih. Oke. Bidan dari saya. Nanti Siap. Bidan juga boleh ikutan nih sama teman-teman Oh, yang iya, lain. Oke, iklan dulu. Paketnya habis. Paket data harganya mulai dari 6.000. Murah di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah. Oke, kembali lagi di segmen terakhir. Aku mau mengadakan segmen games nih bareng teman-teman dari kelompok juga dan tentunya bersama Bidan Anissa. Nah, kalau kalian penasaran gamesnya apa, kita langsung panggilin aja 2 anggota untuk bermain bersama di sini. Lanjut lagi masuk. Silakan. Hai. Nah, Bidan Anissa bisa bantu kita nanti ya Boleh, buat boleh. bermain game. Oke, jadi permainannya nanti Iqbal sama Echa ganti-gantian untuk mengasih tebakan di atas kepalanya. Terus nanti Bidan Anissa bantu jawab, kasih clue gitu ya. Oke. Biar mereka nanti bisa jawab apa enggak. Siap. Oke. Kita mulai ya. Ya. Lanjut, Bel. Oke, itu untuk ukur suhu tubuh. Biasanya kalau kita lagi demam, itu pakai alat itu ditaruh di ketiak. Termos. Yang panjang, Iya. Betul. Apa yuk? termometer. Betul. Wah, keren. Selanjutnya Iqbal. Apa ya? Itu belum diganti gambarnya. Oke. Ini untuk ukur tekanan darah kita. Misalkan, wah ibu ada darah tinggi nih, darah rendah nih. Biasanya di lengan yang diukur. Tensi. Betul. Wah, keren nih. Bisa pinter sih. Oke. Ayo Mas Iqbal. Buat ukur berat badan biasanya. Berat badan yang di lantai. Iya, boleh. Yang diinjek benar itu kayaknya yang diinjek deh. Buat bayi. Dewasa bisa apa bayi itu ya gambarnya? Oh iya, buat bayi warnanya pink Buat soalnya. bayi. Timbangan bayi. Betul. Scale. Selanjutnya Iqbal. Susah nih guys. Oke, apakah dia tahu kita tanyain ya. Oke. Cluenya itu kalau ibu hamil datang periksa, terus tiduran dikasih gel di perutnya buat ngecek kondisi bayi, jenis kelamin. Apa kayak coba, alat Bal? apa tuh. Oh iya, aduh. Periksanya sama dokter kandungan. Oh, dokter sama pasien gitu berdua. Iya, kadang suaminya juga ikut sih. Apa Bal? Itu dia di perut apa bukan? Iya, di perut. Kan ibu hamil. Mau pes atau mau lanjut? Pas deh. Oke, belum pengalaman ya. Iya. Oke. Tahu nggak tadi cluenya buat Yang periksa ibu ada hamil? kayak komputer gitu kan? Ya, modelnya kayak komputer, ada layarnya buat ngeliat muka bayinya, ngukur-ngukur periksa bayinya Yang di dalam perut ibu. ituin kelamin juga kan Ya, biasanya. buat ngecek jenis kelamin, betul. Komputer USG. Betul, USG, ultrasonografi. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ada, pertanyaan terakhir. Ganti Iqbal, buat Iqbal. Ini alatnya bentuknya kayak panjang gitu. Dokter biasanya naruh sebagian di kuping, satu lagi tempel di dada pasien. Apa Bal? Apa? Buat ngecek napasnya, terus bunyi jantung pasien. Oh ya. Kayak kita buat main dokter-dokteran. Biasanya kalau misalkan lu dicek sama dokter Kayak tuh. ciri khas dokter nggak sih? Iya, dia selalu dikalungin tuh kan, dibawa-bawa kemana-mana. Stetoskop bukan? Betul. Keren. Oke, itu dia gamesnya. Seru banget dan ternyata Iya, ya. teman-teman dari kelompok kami juga mengetahui itu. Padahal itu kan jarang banget ya kamu menemukan itu di perkuliahan karena kita jurusannya juga beda. Nggak ada ya. Oke. Terima kasih Iqbal dan terima kasih. Echa. Ya, terima kasih. Oke, Bu Bidan Nisa silakan kembali.
Oke, baru saja tadi kita melakukan game seru bersama Iqbal dan Echa ya tentunya, dan dibantu dengan Bidan Anissa yang memberikan clue tentang apa sih yang ada di gambar di atas kepala Echa dan Iqbal. Tapi yang aku lihat tadi permainannya cukup seru karena ada yang tahu dan tidak ada yang tahu nih. Jadi mereka semua juga kayak pelajaran baru lah buat Iqbal dan Echa ya. Nah, oke, itu dia segmen games kami. Sekarang kita mau berpamitan dulu nih sama Bidan Anissa karena waktu kita tidak bisa berlama-lama lagi, jadi langsung aja kita duduk. Oke, tadi abis main games bareng temen-temen di belakang Iqbal dan Echa, gimana Bidan? Seru ya, ternyata mereka ya lumayan cukup tahu juga dengan hal-hal yang jarang ditemuin kan ya. Iya, jadi kayak ada yang kocak aja jawabnya gitu ya. Betul. Oke, tapi karena waktu kita terbatas nih, karena kan Bidan Anissa juga mau langsung kerja iya, dari kebetulan studio masuk siang. kami ya. Langsung mau cap langsung ke rumah sakit ya. Betul. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku mau ngucapin makasih udah datang Sama-sama. untuk acara DW Talk Show tentang perjalanan kesehatan di kelompok kami dan sudah memberikan informasi yang inspiratif bagi teman-teman di rumah ataupun untuk orang-orang yang lain. Semoga bermanfaat ya infonya. Mohon maaf kalau ada salah atau kurangnya. Oke, itu dia. Terima kasih Bu Bidan Anissa. Sama-sama. Sampai jumpa.